Tadi di survei dari Litbang ya, Ya, betul. Litbang Kompas bilang saat ini Gen Z tidak kerja dan tidak kuliah ada 10 juta Iya, orang. 10 juta betul. Mungkin surveinya pas hari Minggu. Iya juga ya, karena lagi pada nggak sekolah, lagi pada nggak kerja, kemarin iya. Minggu libur kebetulan ya. Mungkin kita ntar lihat ya kalau surveinya selain hari Minggu, gimana ya Iya, hasilnya siapa ya. tahu. Iya. Tapi kita sudah kehadiran seorang Gen Z beneran ini. Yes, Iya, nah iya. kan kita akan bahas nih bagaimana pemerintah akan mempersiapkan Indonesia menuju generasi emas Ya. dengan generasi Z yang mencapai hampir 10 juta tadi yang tidak bekerja dan tidak sekolah. Nah, kita akan bahas malam hari ini bersama ada Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan lewat Zoom, juga ada Kurniasih Mufidayati, Ketua Kelompok Fraksi Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS, dan bergabung juga Alfitra Rizky, pencari kerja perwakilan generasi muda yang ada di sini ya. Halo, selamat malam Bapak Ibu juga Fitra. Selamat malam, Mbak. Malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bicara soal tadi yang kita bahas datanya ya Pak Anwar, bahwa yang jadi harapan publik adalah mengatasi pengangguran nih, ada 59,1% yang mengharapkan hal itu. Nah, dari pemerintah sejauh ini bagaimana untuk mendorong terutama gebrakan di 100 hari pertama, Pak? Ya, begini Mbak ya. Pertama saya ingin mengoreksi terkait dengan tadi Gen Z ya. Itu bukan 10 juta ya. Data yang kami peroleh dari BPS pada bulan Februari 2024 itu 4,9 juta ya. Tapi jumlah tersebut tentunya dalam kacamata pandang kami adalah masih sangat besar. Iya, betul. Nah, untuk itu tentunya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyiapkan langkah-langkah taktis dalam rangka kita tadi merespon bagi para adik-adik kita, anak-anak kita yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Karena itu dalam program 100 hari dari Kementerian Ketenagakerjaan, kita hampir setiap minggu mengadakan satu event yang kita namakan Naker Festa. Dan di dalamnya ini ada job fair yang kita selenggarakan. Baik kita selenggarakan secara mandiri, artinya Kementerian Ketenagakerjaan sendiri yang mengelola, ataupun kita bermitra dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bahkan dengan perguruan tinggi pun kita juga sangat intens. Sehingga kami ingin bahwa job fair ini betul-betul menjadi media yang sangat efektif untuk mempertemukan antara teman-teman, adik-adik dan juga anak-anak kita yang saat ini sedang mencari pekerjaan dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pekerjaan. Jadi kami masih memiliki optimisme ya dari berbagai langkah-langkah yang kita lakukan itu, ini mampu kita menjaring orang-orang yang yang saat ini sedang mencari pekerjaan dengan perusahaan yang sedang mencari pekerjaan ini. Ya. Oke, kita ke Fitra dulu. Fitra lulus tahun berapa? Tahun 2024 sih. Oh, baru ya? Bulan Agustus. Bulan Agustus. Sudah coba cari kerja? Ya, ngelamar? Setiap harinya, terus juga di beberapa instansi kemarin CPNS ikut. Itu terus ya intinya setiap hari ngelamar sih, Cing ya. Udah ada yang dipanggil sampai interview? Wah, misalnya gitu? Kemarin kan pas interview tuh di rumah tuh kemarin tuh ya. Interview di rumah? Ya, interview di rumah dari Kompasnya nih. Oh iya, itu interview Kompas itu, bukan interview kerja. Ya, enggak, Cing, maksudnya kemarin kan di interview di situ saya bilang ada yang manggil nih. Hari ini ditolak. Oh gitu. Tapi selain masih mencari kerja nih, ada kegiatan lain nggak? Misalnya content creator gitu? Kalau kegiatan lain ya, saya bikin konten juga sih Kak di Instagram, di TikTok, namanya Jul Sejarah. Jadi saya follow itu. Itu Cing. Iya. Nah itu ngebahas tentang jalanan-jalanan di ibu kota, sejarahnya dan lain sebagainya gitu. Ya mencoba menjadi kreatif aja lah Cing. Iya. Biar survive gitu ya. Iya betul sekali ya. Nah Bu Kurniasih, artinya kan sebenarnya kalau kita lihat fenomenanya, memang untuk mencari kerja dalam artian kerja kantoran tidak semudah ini ya. Faktanya, tapi memang di sisi lain ada banyak peluang kerja lain kalau sekarang kerja kreatif dan sebagainya. Tapi kan tentu di sisi lain dari regulator, dari DPR, bagaimana untuk mendorong aturan yang bisa memudahkan akses lapangan pekerjaan khususnya untuk generasi Z atau generasi lainnya lah ya. Karena kita tahu bahwa yang penting aksesnya juga harus terbuka, betul ya Bu Kurniasih?
Ya, terima kasih banyak. Selamat malam, Assalamualaikum untuk semuanya. Saya pertama apresiasi ini terhadap survei Litbang Kompas ya. Saya rasa di survei ini memberikan perspektif yang bagus dan memberikan masukan yang positif untuk kita semua, khususnya untuk pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Dan kami yakin karena kami pada saat di paripurna waktu itu mendengarkan langsung bagaimana Pak Prabowo punya semangat yang sangat tinggi untuk bisa mengatasi pengangguran, khususnya untuk Gen Z ya, yang mudah-mudahan bisa terwujud di beberapa bulan ke depan nanti. Nah, tantangannya memang saat ini persoalan pengangguran ini bukan hanya persoalan di Kementerian Tenaga Kerja. Ini kan saya bermitra sama Pak Sekjen sudah 1 periode ya Pak Sekjen ya. Harus melibatkan banyak stakeholder ya. Ada kementerian-kementerian yang lain juga yang juga turut serta di dalam menentukan regulasi ya. Di dalam membuka lapangan pekerjaan dan juga menyediakan tenaga-tenaga yang skill ya, yaitu dari Kementerian Pendidikan, kemudian juga nanti Kementerian Perdagangan dan Industri, itu tentu saja akan sangat terkait. Nah, jadi persoalan pengangguran ini tentu perlu diselesaikan secara bersama-sama oleh seluruh stakeholder dan juga oleh pengusaha-pengusaha. Nah, bagaimana kita bisa melakukan dorongan dari Komisi 9? Tentu saja kami selalu support terhadap Kementerian Tenaga Kerja kepada pemerintah melalui pembahasan program-program dan anggaran yang sudah dibahas. Ada 3 program dari skilling, upskilling, dan reskilling yang selalu dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja sehingga menyiapkan tenaga kerja Indonesia itu memang berada dalam keadaan terampil gitu ya. Di sisi yang lain kita juga harus menyiapkan juga kemampuan kebutuhan dari industri. Nah, ini perlu link and match juga ya Mbak ya, perlu link and match antara kebutuhan industri dengan ketersediaan pendidikan khususnya vokasional ataupun keterampilan yang dibutuhkan. Nah, karenanya ini perlu duduk bersama dan saya yakin insya Allah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo tentu saja semua kementerian akan bersatu untuk menyelesaikan persoalan yang sangat luar biasa ini. Ini adalah tantangan bagi kita semuanya. Ada kurang lebih sekitar 7,5 juta ya kalau nggak salah ya angka yang terbaru. Ya. Jadi dari sisi legislator, dari DPR, dari regulator, dari pemerintah itu harus kerja bareng termasuk juga pengusaha untuk kita di link and match. Harus ada dulu ya Bu ya kanalnya dan juga ada keterampilannya juga gitu. Iya. Betul. Fitra, kemarin waktu yang terakhir katanya udah sampai proses interview juga gitu, ditolak dan ditolak dikabarin ya, udah termasuk sebelum interview udah saya dikabarin ya ditolak gitu. Setelah interview maksudnya langsung gitu. Itu karena apa? Dikasih tahu nggak? Nah, itu Cing. Seringnya gini ya, ketika kita ditolak alasannya tuh selalu template lah kalau bahasa normatif gitu ya. Inggrisnya ya normatif aja gitu. Jadi kitanya mau upgrade sesuatu juga bingung sebetulnya. Jadi nggak tahu tuh karena apa misalnya taruhlah kemampuannya nggak cocok. Nah, apa yang harus dibenahi gitu ya. Betul. Itu Cing biasanya. Robotik gitu lah, mungkin robotik message gitu lah langsung tek gitu. Oke, ya. Nah, berarti PR-nya masih banyak nih Cing. Karena itu kita akan balik lagi juga setelah jeda, setelah iklan. Apa sih yang bisa kita lakuin bareng-bareng ya? Karena tadi kan benar juga kata Bu Kurniasi butuh semua pihak nih yang sama-sama urun rembuk. Nah, sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam akhir pekan. Jangan kemana-mana. Nah, di sini masih bersama kita para narasumber ya, Cing. Kita akan masih membahas soal bagaimana untuk mengatasi problem pengangguran. Nah, kalau ke Fitra dulu nih, Fitra. Nah, tadi kan masih banyak juga usahanya ya untuk cari kerja kantoran. Tapi sebenarnya ekspektasinya Fitra tuh pengennya kerja yang kayak gimana sih? Kerja kantoran kah atau kayak gimana? Atau lulusan apa? Apakah pengen sesuai sama kuliahnya gitu? Saya kan lulusan HI ya. Hubungan internasional? Hubungan internasional. Diplomat harusnya? Betul, pengennya sih jadi diplomat. Semester 1 kan? Iya. Gitu semester 2 udahlah gak iya. Ini alumninya ya? Alumni HI ini di sini depan saya. saya Juga pas semester 1 pengen jadi diplomat, sampai semester 8 pengen jadi Cing Abdel. Saya sekalian. Lo bisa. Lucu juga. Iya. Sebenarnya ekspektasinya mau kayak gimana, Fit? Pengennya sih kerja biasa lah, 9 to 5 gitu-gitulah. Pengen ngerasain vibes kerja, beneran kerja dan pengalamannya sih, Cing. Sebetulnya Gen Z itu menurut aku ya, pengennya tuh kerja buat nyari pengalaman, bukan buat nyari uang. Cuan. Bukan, iya. Uang dari mana?
uangnya masih ada orang tua. Kecuali mungkin yang udah jadi generasi sandwich sejak dini kali ya. Iya. Jadi mayoritas mah pengennya nyari pengalaman. Makanya gampang sekali keluar masuk ke ini ya. Iya, gitu juga jadi ikut lojak juga. Gitu-gitulah pokoknya Gen Z itu. Nah, dari Kemenaker gimana nih untuk ya dari sisi ini kan perlu usaha bareng-bareng seperti tadi dikatakan Bu Kurniasi. Tapi untuk secara aturan misalnya atau juga akses selain tadi ada job fair yang sudah dilakukan, apalagi dari sisi pemerintah, Pak Anwar? Audionya masih di mute, Bapak izin. Pak Anwar. Mohon maaf. Ya, Jadi silakan. begini, dalam perspektif kami, job fair ini kan merupakan satu forum media untuk mempertemukan antara pencari dengan pemberi kerja. Namun yang tidak kalah penting adalah kita bagaimana menyiapkan dari sisi suppliernya. Artinya dari supply-nya itu adalah dari para calon-calon pencari kerja. Mereka memiliki kapasitas yang diperlukan, terutama di dalam dunia kerja tersebut. Ya. Karena itu kami juga memberikan semacam pelatihan-pelatihan, tadi disebut oleh Bu Kurniasi. Ada pelatihan-pelatihan baik itu reskilling maupun upskilling maupun itu skilling. Sebagai bagian kita untuk bisa mempersiapkan agar mereka ini mampu berkompetisi dan memenangkan di dalam kompetisi dari pasar kerja itu. Nah, kami melihat ada dalam hal ini kebutuhan-kebutuhan yang memang memiliki katakanlah peringkat yang cukup tinggi. Yakni adalah jenis-jenis pekerjaan yang saat ini demand-nya sangat tinggi. Tentunya ini adalah kita siapkan dari sisi pelatihannya. Bagaimana artinya kebutuhan tersebut mampu dijawab dengan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Contohnya di sini adalah terkait dengan digital, terkait dengan bagaimana dia istilahnya di situ IoT ya, Internet of Things. Kemudian ini betul-betul kemampuan digital ini akan menjadi daya tawar bagi seseorang untuk dia memenangkan kompetisi di dalam pasar kerja itu. Dan oleh karena itu banyak balai-balai pelatihan vokasi yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini adalah memprioritaskan dari berbasis kepada kebutuhan. Kebutuhan yang memang itu sangat menjadi prioritas. Kami juga namanya saja adalah pelatihan berbasis kompetensi. Artinya ketika seseorang mengikuti pelatihan, ini betul-betul akhir dari pelatihan memiliki adalah semacam kompetensi yang bisa di sini ini adalah diklaim bahwa ini adalah sesuatu keahlian yang saya miliki. Makanya selain itu seseorang setelah melalui pelatihan, mereka diberikan sertifikasi kompetensi sebagai suatu bekal untuk menunjukkan kompetensi yang dimiliki apa saja. Cara daftarnya gimana, Pak? Kita persiapkan. Cara mendaftarnya lewat mana saja? Apakah lewat pemerintah daerah masing-masing atau lewat kementerian atau seperti apa? Karena pasti yang menyaksikan ini juga mungkin ingin ikut itu. Ya, jadi begini Mbak Friska ya, kami memiliki satu aplikasi yang disebut dengan Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan atau disingkat dengan Siap Kerja. Silakan istilahnya membuka dari laman Kemenaker.go.id, di situ ada Siap Kerja. Jadi di dalam Siap Kerja tersebut ada platform-platform yang kita tawarkan. Mulai platform yang terkait di sini adalah platform pelatihan, kemudian platform sertifikasi, platform karir hub. Di sini informasi tentang job fair ya, job fair atau katakanlah tadi pameran kerja untuk pasar untuk mencari kerja ya. Ada. Oke. Ya. Nah, jadi tadi ya salah satunya Siap Kerja bisa dicatat juga untuk Fitra dan kawan-kawan. Nah, ada juga fun fact Cing soal soal peringkat pengangguran. Oh, pengangguran aja ada peringkatnya ya? Oh, ada. Tapi jangan sampai kita peringkat tapi peringkat berapa nih kita? Coba kita lihat. Ternyata tingkat pengangguran di Indonesia tertinggi di ASEAN. Kalau ini nggak bangga ya kalau nomor 1 nih. Ya, ini datanya IMF. Data IMF bahwa
di ASEAN itu yang tertinggi dan nomor 57 di dunia pada tahun 2024 berdasarkan data dari International Monetary Fund atau IMF. Nah, berikutnya. Ada juga studi Gen Z dari BPS, hampir 10 juta Gen Z menganggur, yaitu mereka yang berusia 15-24 tahun. Ini padahal kita menuju bonus demografi ya, Cing ya. Nah, berikutnya. Nah, kalau ini 41% Gen Z lebih suka menganggur daripada nggak nyaman. Bener nih, yang tadi dibilang pengen cari pengalaman, jadi harus nyaman. Itu dari datanya Ratsat ya. Iya, itu 41% lebih milih menganggur daripada kerja di tempat nggak nyaman. Bener nggak? Kalau aku pribadi mah enggak sih ya. Soalnya ya namanya juga hidup, ujung-ujungnya pasti ada momen dimana kita nggak nyaman sama hidup kita gitu kan. Mantep banget. Belajar dari kesalahan lah kalau mau gitu. Soalnya kalau kita lihat juga sebenarnya ya Gen Z tuh mereka tuh kreatif mungkin sih nggak. Jadi karena mereka kreatif mereka nggak suka dikekang gitu ya. Dikekang gitu. Jadi setuju bahwa memang Gen Z itu memang picky untuk pekerjaan gitu. Untuk yang beberapa iya sih mungkin beberapa case iya sih. Oke. Nah, kalau untuk dari DPR tadi ruangnya sudah ada, tapi untuk memaksimalkan potensi ini dengan berbagai karakter generasi itu seperti apa sih Bu Kurniasi idealnya? Iya, kami tugasnya kan ada 3 ya di DPR ya, fungsi pengawasan, fungsi budgeting, dan fungsi regulasi. Secara regulasi kami kemarin di Komisi 9 juga sudah mengusulkan akan adanya revisi terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, yang memang mungkin nanti bisa mengakomodir segala permasalahan yang terkait dengan ketenagakerjaan hari ini supaya ada kemudahan-kemudahan dan mungkin sisi-sisi yang lain yang bisa mendorong supaya pengangguran ini bisa lebih ada percepatan di dalam mengatasinya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya. Tadi juga sudah kita dengarkan adanya job fair yang dilakukan secara rutin oleh Kemenaker dan tentu saja diikuti oleh Desnaker. Ini juga akan menjadi satu potensi yang sangat positif ya untuk anak-anak Gen Z. Ya mungkin juga yang milenial juga kayaknya masih banyak yang nganggur juga nih Mbak. Iya, betul. Gen Z. Ya, cuma Gen Z ya. Dari semua ya nggak cuma Gen Z tapi juga teman-teman yang lain yang mungkin masih jobless, mudah-mudahan dengan adanya job fair ini bisa menjadi salah satu solusi. Nah, kita juga harus punya semangat membuka mendorong adanya dunia industri kreatif ya. Dunia industri kreatif ini kan anak-anak Gen Z pastinya punya banyak ide, punya banyak peluang gitu ya. Ini juga mungkin perlu diciptakan ekosistem yang baik di industri kreatif yang bisa digunakan di berbagai sektor ya. Ini pasti kita dorong juga nanti dalam program dan penganggarannya, dan kalau dibutuhkan masuk di dalam regulasi tentu saja kami akan dorong dan kami akan endorse. Prinsipnya kami di DPR RI Komisi 9 yang bermitra dengan Kementerian Tenaga Kerja tentu akan support dalam mengatasi persoalan pengangguran di Indonesia karena ini tanggung jawab kita bersama. Betul. Bahkan dari private pun, dari Apindo dan juga dari asosiasi private ya, perusahaan-perusahaan swasta itu juga perlu duduk bareng. Nah, ada satu potensi lagi nih Mbak sebenarnya. Singkat aja Bu. Yang selalu ada satu potensi lagi itu adalah sekarang itu Jepang sedang membutuhkan banyak sekali ya, ini Pak Sekjen tahu juga ini ada caregiver, kemudian perawat, dan itu anak-anak Gen Z kita yang punya skill caregiver, kemudian juga perawat ya, dan juga mungkin juga yang skill-skill yang lain, keterampilan yang lain di Korea Selatan, di Jepang itu masih sangat terbuka peluang yang sangat besar sekali. Artinya dan terbuka ya Bu ya. Sangat mudah dan dilindungi oleh pemerintah. Nah ini dia, jadi ada banyak sebenarnya dan tinggal kita cari salurannya kemana, difasilitasi oleh pemerintah, oleh juga DPR dan juga berbagai swasta. Iya betul, betul. Nah artinya jangan diam diri aja Cing, semuanya bisa jadi cuan sambil menunggu pekerjaan. Pak Fitra juga jadi konten kreator, sudah pernah. Nah kalau misalnya kan kreatifnya Gen Z ya, misalnya mau ada acara untuk mereview makanan kotak sebagai scriptwriter, apa yang harus direview pertama kali? Review nasi kotak. Kita bisa perhatikan boxnya sih, karena bentuknya kotak. Kita panggil dia box. Box ya. Boxnya kotaknya cakep ini gitu ya. Itu sih benar sih. Hai Gusi gitu kan. Guys. Hai Gusi ngomongnya. Iya karena typo. Oh iya typo. Hai Gusi. Ini ada makanan nih. Ini ada makanan ayam nih.
Kenapa? Karena kan ayam bunyinya kuku kerupuk ya. Dari sisi estetika nasi kotaknya juga bisa ya direview Bisa, ya. ya, ketika kotakannya itu. Iya, oke. Jadi artinya adalah semuanya bisa jadi sumber cuan, jangan berdiam diri, ada banyak ruang untuk kreatif, termasuk juga kalau untuk tadi sektor formalnya difasilitasi oleh pemerintah, DPR, juga sektor swasta dan lainnya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi, terima kasih Fitra, terima kasih Pak Anwar, terima kasih Bu Kurniasi juga terima kasih atas waktunya di Sapa Indonesia Terima Malam. kasih semuanya, salam sehat, salam sukses, assalamualaikum. Waalaikumsalam.